Nanti ada selipnya ya, selip dari perguruan tinggi itu ketika kita sudah membayar baik itu BPP, SPP, BOP, atau biaya pendidikan. Tiap semester itu ada selipnya, kemudian itu scan, upload di situ teman-teman dalam bentuk PDF. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga hari ini kalian mendengarkan kabar gembira terkait pengumuman ini. Jadi saya ucapkan selamat bagi teman-teman kita yang lolos di tahap pertama atau melanjutkan ke tahap berikutnya. Jangan bersenang-senang dulu, kalian harus memperbaiki apa yang perlu kalian perbaiki dan kalian harus belajar dan tetap belajar. Dan saya ucapkan kepada teman-teman kita yang belum rezekinya atau belum lolos, jangan berkecil hati, jangan down, karena rezeki itu sudah diatur oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi harapan kakak di sini semua teman-temanku bisa mendapatkan kabar gembira terkait pengumuman ini. Ya, jadi pengumuman ini saya lihat ada beberapa hal yang menjadi ketentuan-ketentuan yang perlu teman-teman lengkapi, terkhususnya teman-teman kita yang lulus di tahap seleksi berkas ini. Yang pertama, tahap seleksi berkas ini ada beberapa hal yang perlu kalian lengkapi, dan ada beberapa hal yang kalian perlu ketahui, yaitu seleksi tahap kedua wawancara. Seleksinya itu akan dilaksanakan pada tanggal 19 sampai tanggal 21 Oktober 2020 secara daring atau online ya. Jadi kalian persiapkan semua berkas kalian, semua yang dibutuhkan untuk menghadapi wawancara ini. Karena mulai tanggal 19 sampai 21 Oktober 2020 itu akan dilaksanakan wawancara menggunakan media Prenti Lunax Webex atau video call WhatsApp. Jadi ada dua aplikasi digunakan di sini, yaitu Webex dan atau video call WhatsApp. Kemudian adapun tata cara wawancaranya yaitu akan diberitahukan segera ya oleh pihak BU melalui akun kalian. Jadi kalian harus rajin-rajin mencek akun kalian. Kemudian peserta yang tidak hadir atau kalian harus hadir di wawancara ini, karena ketika kalian tidak hadir di wawancara ini pada jam yang telah ditentukan, maka kalian ditetapkan sebagai peserta yang gugur. Adapun kelengkapan berkas yang perlu kalian persiapkan yaitu peserta wajib mengisi rincian biaya. Jadi rincian biayanya di situ ada beberapa hal yang perlu kalian lengkapi ya. Nanti saya jelaskan secara detail mungkin. Kemudian rincian biayanya itu diambil dari institusi kalian atau kampus kalian yang ditandatangani itu atau distempel itu yang biaya pendidikan resmi ya. Kemudian peserta wajib mengunggah foto halaman pertama rekening bank BNI yang aktif. Jadi di sini kakak sudah jelaskan di video sebelumnya bahwa penerima BU nantinya akan menggunakan bank BNI yang aktif. Jadi mungkin dari pertanyaan teman-teman bagaimana menggunakan BNI Syariah. Jadi saya harap di sini adik-adik semua menggunakan BNI ya. Kalau untuk lebih amannya nggak usah menggunakan BNI Syariah, tapi gunakanlah BNI yang biasa. Kalau untuk lebih amannya, tapi mungkin saja kalian bisa menggunakan BNI Syariah ya teman-temanku sekalian. Adapun rekening bank BNI dimiliki wajib memperhatikan beberapa hal, yaitu rekening harus atas nama mahasiswa penerima BU atau harus atas nama diri kalian. Rekening tidak boleh atas nama orang tua, orang lain, bahkan odok-odok kalian. Dan rekening yang digunakan harus aktif, tidak boleh pasif ya. Jadi itulah rekening yang boleh kalian gunakan. Kemudian tidak boleh menggunakan rekening gaji, tidak boleh menggunakan rekening junior. Nah, mungkin ini sudah dijelaskan di akun kalian semua, jadi harap dibaca-baca ya. Dan rekening itu tidak boleh menggunakan mata uang asing, artinya harus menggunakan rupiah. Tidak boleh rekening selain rekening yang BNI ya teman-temanku sekalian. Selain itu kalian harus nanti mengisi di formnya itu bulan mulai kuliah. Jadi dimana bulan kalian memulai masuk perkuliahan kalian isi di situ. Kemudian tahun mulai kuliah bisa kalian isi, bisa kalian isi semuanya ya.
tahun lulus kalian ya. Kemudian ada juga di situ upload scan buku rekening, kemudian kalian tinggal scan itu buku rekeningnya yang mengatasnamakan kalian dan mencantumkan nomor rekeningnya di situ. Kalian upload di situ dalam bentuk PDF maksimal 1 MB. Kemudian upload bukti BPP, SPP, BOP, biaya pendidikan 1 semester resmi dari perguruan tinggi. Jadi nanti ada selipnya ya, selip dari perguruan tinggi itu ketika kita sudah membayar baik itu BPP, SPP, BOP atau biaya pendidikan tiap semester itu ada selipnya. Kemudian itu scan, upload di situ teman-teman dalam bentuk PDF. Kemudian kalian juga mengupload sisa SKS yang ditempuh. Jadi kalian harus mengetahui berapakah SKS yang kalian ambil atau berapakah standar SKS di kampus kalian. Kemudian kalian bisa wisuda, karena di setiap kampus itu memiliki perbedaan jumlah SKS yang harus ditempuh sehingga kita bisa wisuda. Jadi kalian tinggal upload nanti di situ ya teman-temanku sekalian. Kemudian detail BPP-nya, misalkan BPP atau BOP, kalian input saja nominalnya ya, berapa kalian bayar per semesternya itu. Dan tahun akademiknya pun, tahun mulai kuliah itu pun saya juga jelaskan ya terkait pengumuman ini, karena pengumuman resmi ya, karena ada dari sumbernya itu mengatakan resmi. Jadi harap teman-temanku sekalian jangan langsung berkecil hati, jangan mungkin kecewa boleh, tapi jangan terlalu berlarut ya dalam kekecewaan ini, karena rezeki itu sudah diatur oleh Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya himbau kepada teman-teman jangan lupa selalu refresh akunnya, karena siapa tahu kalian tidak lolos kemudian jadi lolos. Karena ada salah satu di antara teman kita yang sebelumnya tidak lolos, kemudian dia refresh akunnya menjadi lolos. Jadi harap di refresh akunnya ya, siapa tahu dia menjadi keajaiban sehingga kalian bisa diloloskan di beasiswa unggulan ini. Karena keajaiban itu tidak ada yang tahu datanya dari mana dan kapannya terjadi. Jadi harapan kakak, jangan berkecil hati ketika lolos, dan yang lolos selamat, dan jangan terlalu bersenang-senang dulu. Perbaiki semua apa yang perlu diperbaiki dan persiapkan apa yang perlu dipersiapkan. Karena kita ketahui semakin tinggi tingkatan yang kalian tempati lulus, maka persaingan semakin ketat, dan harus kalian lebih betul-betul matang untuk menghadapi wawancara nanti, karena wawancaranya ini secara daring atau online. Jadi saya kira sampai di sini video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam insan cerdas.